Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai uji Fisher-Isaac. Ya, uji Fisher-Isaac ini merupakan pengujian saksi kanan parametrik yang diterapkan pada dua sampel yang saling independen. Digunakan untuk mengetahui perbedaan proporsi dari dua sampel yang saling independen. Ya, yang mana sampel ini dia mempunyai kategori gitu ya. Skala data pengukurannya itu adalah data nominal dikotomi ya, mempunyai dua kategori begitu. Oke, ada asumsi yang harus terpenuhi ketika kita menggunakan uji Fisher-Isaac ataupun persyaratan yang harus terpenuhi begitu ya, yaitu sampelnya itu merupakan sampel yang berukuran kecil atau kurang dari 30 ya, atau bisa juga sel di dalam tabulasi silangnya itu ada nilai frekuensi harapannya itu kurang dari 5 gitu ya. Nah, karena di sini dikotomi dua kategori, maka berarti nanti datanya akan dibuat dalam sebuah tabel kontinuasi tabulasi silang berukuran 2x2 begitu ya. Seperti ini ya teman-teman ya, tabel silangnya, tabulasi silang 2x2-nya. Jadi ada notasi A, B, C, D. A itu adalah frekuensi dari sampel ke-1 pada kategori 1, B sampel ke-1 kategori 2, C sampel kedua kategori 1, dan D sampel kedua kategori 1. Kemudian di sini ada jumlah marginalnya untuk masing-masing baris dan kolom. Nah, untuk menghitung Fisher-Isaac hitungnya, itu kita bisa hitung dengan A tambah B faktorial kita kali dengan C tambah D faktorial dikali dengan A tambah C faktorial dikali dengan B tambah D faktorial. Ya, dibagi dengan N faktorial, N itu adalah keseluruhan, kemudian dikali A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial. Ya. Ini ada contoh kasusnya, jadi sebuah penelitian digunakan untuk melihat efektivitas sejenis obat penurun tekanan darah ya, yang diterapkan pada 15 orang yang menderita hipertensi. Jadi 9 diantaranya diobati, dikonsumsi dengan obat A, kemudian 6 orang diantaranya mengkonsumsi obat B. Kemudian kita akan bandingkan apakah berbeda atau tidak efek penurunan tekanan darah dari obat A dan obat B. Ya. Nah, kalau dia memberikan efek penurunan tekanan darah ditandai dengan angka 1, kalau tetap tidak memberikan efek penurunan tekanan darah dengan tanda 0. Nah, datanya seperti ini teman-teman. Kemudian ini ada keterangannya ya. 1 itu untuk obat A, 2 untuk obat B. Versi 1 untuk menurunkan tekanan darah dan 0 tetap tidak ada penurunan tekanan darah. Nah, untuk hipotesisnya itu ada 2 ya, bisa kita sesuaikan aja tujuan dari penelitian kita, bisa kita gunakan 2 arah maupun 1 arah. Kalau 2 arah berarti hipotesisnya bisa tertulis satunya pengaruh obat A sama dengan obat B, kemudian yang satunya pengaruh obat A tidak sama dengan obat B. Kalau 1 arah itu kan lebih spesifik ya, kita ingin mengetahui ini lebih besar atau lebih baik atau tidak kan gitu ya. Berarti pengaruh obat A tidak lebih baik dari obat B, kemudian yang satunya pengaruh obat H lebih baik dari obat B. Ya. Dari data tadi kita bisa memasukkan dalam tabulasi silang seperti ini dan akan diperoleh nilai Fisher-Isaac-nya itu. Ya, berarti berapa ini? Totalnya 0,03357. Ini Fisher-Isaac itu ya. Nah, kemudian teman-teman dari tabel pertama tadi lagi kita akan membentuk tabel silang lagi ya, yang mana nanti jumlah marginal tetap sama tetapi frekuensi harapan di dalamnya itu berbeda. Jadi kita ubah-ubah gitu ya untuk memperoleh peluang-peluang yang baru, preferensi yang baru ya. Oke, nah ini yang pertama, tabel pertama ini yang tabel yang tadi ya teman-teman ya, sesuai dengan data pertama. Kemudian tabel yang kedua itu kita ubah ya, jadi 2 yang di baris pertama kolom keduanya itu kita ambil 1, masukkan ke baris pertama kolom pertama ya, dan begitu pula pada baris kedua kolom pertamanya ini jadi 0 ya, karena yang satunya kita ambil ke baris kedua kolom kedua. Kemudian
Ini ada tabel yang ketiga. Nah, masing-masing tabel kita hitung peluangnya ya teman-teman ya, p-value-nya. Caranya sama seperti rumus Fisher effect tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari peluang yang terkecil ya. Nah, ternyata dari peluang 3 peluang ini kita peroleh peluang terkecil adalah 0,00139. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk p-value yang satu arah. Ya. Untuk p-value yang satu arah itu kita merumuskan dengan P0 ditambah dengan P yang terkecil. Berarti diperoleh P-nya kan ini ya 0,03357 di awal tadi ditambah dengan terkecilnya 0,01399. Maka diperoleh 0,034969. Nah, untuk yang dua arah itu ditambahkan semuanya ya, peluang-peluang yang mungkin yang sudah kita kerjakan ditambahkan semua total dan diperolehnya 0,040563. Sekarang kita bandingkan dengan alfa ya untuk menentukan kesimpulannya ya. Yang dua arah 0,040563 itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka anu ditolak. Begitu pula untuk yang satu arah ya. 0,034969 lebih kecil dari 0,05. Berarti yang anu juga ditolak. Yang artinya apa? Anu ditolak. Berarti tadi ya, obat A itu mempunyai efek atau penurunan tekanan darah yang lebih baik daripada obat B ya, atau ada pengaruh penurunan tekanan darah ya dari obat B. Kemudian itu tadi dengan secara manual ya teman-teman ya, penyelesaian secara manual. Nah, kalau secara R gimana atau studio ya, maka kita bisa langsung aja membuat tabulasi silangnya ya. Mungkin karena sedikit kitanya kita entrikan aja ya teman-teman langsung di sini ya. Itu kemudian kita buat tabulasi silangnya. Setelah itu kita langsung uji Fisher testnya ya. Nah, satu arah dan dua arah ini udah ada. Untuk dua arah p-value-nya 0,04056. Nah, satu arah 0,03497, 0,035 ya. Nah, ternyata kan hasilnya sama ya seperti di output di ini perhitungan manual begitu ya. Untuk yang SPSS bagaimana? Sama teman-teman yang SPSS ya. Outputnya ternyata sama. Ini kan yang dua arah ini ya Fisher effect test. Untuk yang dua arah 0,041 sama kan. Kemudian untuk yang satu arah itu 0,035 sama juga ya. Ya berbeda pembulatan saja ya. Digit di belakang. Oke, untuk yang SPSS gimana? Nah, cara mengetik datanya seperti ini ya, sama seperti pada soal tadi. Jangan lupa karena jenis obat dan tensi ini merupakan variabel kategorik, ya datanya merupakan data kategorik, maka ya berarti nanti pada SPSS-nya di value labelkan ya. Ininya saya buat langsung aja di SPSS-nya ya. Jadi teman-teman ya, jadi value label pada jenis obat sama value label pada tensi. Oke, nah kemudian untuk menghitung dengan menggunakan Fisher effect, ya kita langsung pakai ini aja ya, pakai tabulasi silang. Jadi sama seperti kita menggunakan uji chi-square ya. Jadi diskusi statistik, kemudian pilih yang cross type, kemudian yang row kita masukkan jenis obat, yang kolom kita masukkan tensi, kemudian effect mungkin kita bisa klik effect-nya ya. Selain itu sudah sih ya, paling sel-sel akan tetap observe. Ya, sudah, kemudian tinggal kita oke aja. Nah, ini kan hasilnya kan sama ya, p-value-nya. Sama dengan ya, hasil dari RStudio sama manual. Ya, oke. Nah, berarti kalau begitu, ya sama ya analisisnya ya, bahwa baik menggunakan uji dua arah hipotesis satu arah maupun dua arah itu sama-sama nanti yang artinya sama-sama menyatakan bahwa pengaruh penurunan tekanan darah obat A itu lebih baik daripada obat B. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.